pada pelajaran Pancasila, silakan berdiri dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sukses, sukses, yes! Ya, sebelum ke materi, untuk minggu lalu kita belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Ya, tulis. Berpikir komputasional adalah kemampuan seseorang memecahkan masalah dan merancang sistem dengan mengambil konsep dasar seseorang ahli teknologi informasi berpikir dalam memecah masalah. Ya, intinya berpikir komputasional itu adalah cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan apa? Sebelum masuk ke komputernya, permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita aplikasikan ke dalam komputer. Nah, nanti algoritma itu menyelesaikan masalah secara terstruktur, sistematis, langkah-langkahnya bertahap sampai dengan penyelesaian masalah. Itu ya materi kita minggu lalu. Untuk minggu ini kita materinya adalah graphical user interface. Ya, graphical user interface. Ini ada pengertian fungsi, kelebihan dan kelemahan graphical user interface. Ya, pengertian graphical user interface ini komponen visual interaktif. Komponen visual interaktif. Ya, kemudian secara garis besarnya ini pengertiannya ya, graphical user interface. Kemudian, nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini dengan materi atau topik graphical user interface atau interaksi kita ya dengan komputer yang sudah disiapkan simbol-simbol ataupun gambar yang memudahkan kita bisa berkomunikasi dengan komputer. Karena kan komputer nggak berbunyi, adanya hanya gambar-gambar atau ikon-ikon, ya kan? Nah, tujuan pembelajarannya di sini apa? Satu, ya, peserta didik mampu menjelaskan dan menemukan antarmuka grafis. Kita ada kesepakatan kelas dulu, ya. Kesepakatan kelas di sini ada disiplin, ya, disiplin. Disiplin itu menyangkut banyak sebenarnya ya. Tapi ini kesepakatannya kita disiplin. Artinya disiplin waktu. Sebelum ke materi, tadi sudah Ibu gambarkan bahwa graphical user interface itu adalah komponen untuk kita dapat berinteraksi dengan komputer. Mudah karena tampilannya lebih menarik. Tampilan berbasis teks, ya. Kemudian Ibu berikan dulu pertanyaan pematik sebelum Ibu asesmen diagnostik ya, nanti kalian kerjakan hanya 2 soal. Untuk pertanyaan pematik dari yang sekilas Ibu jelaskan tadi, ya, apakah dengan menggunakan graphical user interface, ya, apakah nggak dicatat nggak apa-apa, ini pertanyaan untuk kalian. Kira-kira pemikiran kalian seperti apa? Ya, dan pilihannya kalian tinggal pilih mana biar paham bahwa kalian itu modelnya lebih bagusnya arahnya kemana, atau visual atau konteks atau project. Ya, digunakan. Nanti dengan hasil asesmen diagnostik itu bagi
kelompok sebelum ibu bagikan LKPD nanti ibu tayangkan video ya. Nana, apa ya? Hasil dari asesmen diagnostik kelompok yang ada kelompok tulis ya, kelompok Dinda, kelompok Sela dan kelompok Sapira ya. Sebelum ibu bagikan LKPD kita ice breaking dulu sebentar ya. Boleh berdiri. Untuk ke materi dan kerjaan LKPD sedikit sebentar. Ikuti kata-kata ibu ya, ikuti kata-kata ibu. Kalau ibu bilang ayam, bilang jawabnya ayam, 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 bebek, ayam, ayam, bebek, ayam, bebek, bebek, ayam, bebek, bebek. Nah, jadi ikuti kata-kata ibu ya. Ya. Ayam, bebek. Ayam bebek. Ayam, ayam, bebek. Ayam ayam bebek. Ayam, bebek, bebek, bebek. Ayam bebek bebek bebek. Berapa banyak jumlah bebek? Berapa banyak jumlah bebek? Ya, konsentrasi. Kasih. Lihat spidol ibu. Kalau ibu kesini, kalian miring ke kanan kalian, ya. Ya, ya. Lihat spidol. Siap? Kepalanya yang miring, jangan badannya. Lurus ke depan. Tepuk 4. Tepuk 4. Konsentrasi. Ya, tepuk 5. Siap belajar. Ibu putarkan dulu videonya, nanti kalian pahami. Nanti ibu pandu untuk mengoperasikannya di komputer yang sudah ada di depan kalian, laptop ya. Silakan duduk, nanti ibu putarkan videonya dulu. Ya, yang mana pembelajaran kali ini kita masuk ke dalam elemen teknologi informasi dan komunikasi, yang mana sudah menjelaskan bahwa informatika itu terdiri dari bidang-bidang pengetahuan, ada yang berpikir komputasional, ada teknologi informasi komunikasi dan yang lain-lain. Nah, itu sebelumnya kita sudah membahas atau mengenal elemen berpikir komputasional. Nah, title bar. Nah, terus ada lagi ini home, insert, backlight, out, ini namanya itu adalah menu bar. Kemudian di sini ada simbol minimize untuk mengecilkan dan juga maximize untuk memperbesar. Ada juga tanda ini X close untuk keluar dari layar jendela atau window ini. Ada lagi yaitu scroll bar, terus banyak lagi icon-icon atau simbol-simbol yang ada di dengan keyboardnya itu ada touchpad. Nah, ini seperti ini. Nah, mouse ini memiliki beberapa fungsi. Nah, ini untuk menggeserkan dan juga menzoom layar. Nah, kalau di touchpad ini yang ini. Nah, juga ada lagi klik kiri. Nah, klik kiri ini memilih icon atau menu dan objek pada layar menu. Nah, di sini kalau touchpad ini yang ini. Ini tadi penjelasan secara singkat sederhana dalam keterampilan DWI pada Microsoft Word ya, pada Microsoft Word. Tidak perlu menghafal komen-komennya. Kemudian memudahkan orang awam kalau kita masih tahap belajar pengenalan user interface itu lebih mudah. Kemudian mempunyai kelebihan tertentu atas karakter ya. Pada hal-hal berikut di sini ada mudah dikenali dan diingat daripada teks. Kalau kita sulit menghafal, sulit kita memahami. Kalau gambar, kita lihat gambar aja sudah bisa. Misalnya adiknya Made masih 2 tahun megang HP, ya kan? Belum tahu itu bacaannya YouTube misalnya, pasti sudah bisa mencet icon atau aplikasi YouTube. Karena belum bisa membaca, tapi sudah bisa mengaplikasikannya.
Inilah kelebihan dari GUI. Anak kecil pun bisa mengoperasikan icon yang ada pada Android. Ya, kalau chat kirim chat WhatsApp belum bisa karena belum bisa membaca. Nah, itu salah satu contohnya. Kenapa kelebihannya itu lebih menarik dan lebih memudahkan orang awam, anak yang nggak bisa baca pun bisa mengerti lewat gambar atau simbol yang ditampilkan. Ya, jadi kelemahannya di sini memerlukan spesifikasi hardware yang lebih baik. Ya, harus hardware-nya memiliki spesifikasi yang lebih baik. Kemudian memberatkan komputer karena performanya lebih besar dibandingkan. Nah, manfaat GUI, manfaatnya tadi kalau kelemahan, kelebihan, kelemahan. Nah, ini ada manfaatnya. GUI akan lebih bermanfaat ketika digunakan untuk aplikasi bersifat visual. Nah, untuk mengerjakan LKPD sebelum dibagikan, ya, mengerjakan LKPD, kalian silakan di situ klik tombol start. Silakan kalian klik tombol start. Di situ ada Windows, klik tombol start. Cari Microsoft Word. Kalau memang sudah tampil di situ, cari yang Microsoft Word. Kalau ada ikonnya, klik 2 kali ikonnya. Sudah? Dina udah nih? Ya, klik 2 kali. Belum dibuka. Sudah masuk Microsoft Word? Ya, masuk Microsoft Word sudah. Untuk LKPD menjelaskan dulu di sini graphical user interface. Peserta didik melakukan pengamatan pada tampilan Microsoft Word. Ya, pada tampilan punya kita sudah ini. Pada tampilan Microsoft Word. Soal akan disajikan dalam bentuk tabel, ya. Nanti kalian menganalisis apa fungsi dari icon yang ada, ya, fungsi utamanya apa, ya, fungsi utamanya apa, baru di situ kalian tuliskan di sini di LKPD-nya, ya. Nanti dibagikan dulu, kalian perhatikan dulu di situ apa yang ditanyakan atau perintahnya, gambar kerjanya yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Ya, coba sambil lihat LKPD-nya. Ya, nanti di situ ada kelas, kelompok, nama anggota. Kalian tulis nama anggotanya, kelasnya. Kemudian baca perintahnya di situ sebelum dikerjakan. Berarti kalian bekerja sama, saling memahami, lihat apa yang ditampilkan di layar monitor untuk Microsoft Word. Kalian amati, kemudian di situ berisi berbagai elemen GUI, ya. Kemudian identifikasi dan analisis fungsi dari setiap icon graphical user interface, ya. Nanti di situ cari nama ikonnya apa, ya. Kemudian fungsi utamanya apa, keunggulannya apa. Nanti presentasi, maju satu-satu saya kelompok mempresentasikan apa hasil dari kerja kelompok tentang graphical user interface, ya, tentang graphical user interface pada tampilan Microsoft Word, ya, ikonnya apa, fungsinya apa, jelas? Ya, ibu kasih contoh di sini. Tadi seperti yang video sudah kalian lihat tadi, tampilan video yang sudah dijelaskan, banyak sekali tombol atau icon yang ada di
ujung kanan sebelah yang segi tanda silang segi 4 min ya. Ini tombol minimize ya. Tadi kalau kalian perhatikan videonya ya, tombol minimize ini untuk memperkecil tampilan Windows, tampilan jendela. Kemudian ini adalah tombol restore atau biasa disebut maximize. Kalau sudah di minimize, diklik itu dikembalikan lagi, nanti tampilannya lebih besar lagi. Kemudian tanda silang ini close, menghapus atau keluar dari aplikasi Microsoft Word ya. Nah, di sini banyak, ada file. Kalau kalian klik filenya, itu ada new, open, ini kan icon semua. New ini apa fungsinya? Ya, open untuk apa fungsinya? Ya, seperti itu ya. Ada lagi di sini nanti ada insert. Insert pilihannya banyak, ada icon table, ada picture. Ya, di sini pilihannya. Nanti kalian itu hanya ibu suruh sebutkan 5 icon saja. Ya, 5 icon saja yang kalian pahami di Microsoft Word yang sudah kalian buka itu. Ya. Atau di sini ada desain. Ya. Kemudian ada layout. Pilih kalian mana yang paham. Layout ini ada icon margin bergambar kertas. Berarti kalau margin ini untuk orientasi ke kertas. Kemudian ada orientasi. Kalau misalnya tidak ada icon itu, bagaimana kita akan mengerjakan atau menyelesaikan pengetikan dalam dokumen Microsoft Word. Jelas ya? Jelas? Ya.
Kelompok 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi kami tentang GSI, yaitu Graphical User Interface. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai GSI di aplikasi Microsoft Word. Yang pertama yaitu pause. Fungsi utama keluar dari aplikasi Microsoft Word. Menyempurnakan file agar filenya lebih sempurna. Ya. Sekian dari Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kajian. 1. Nama icon. Fungsi utama untuk menyimpan data. Keunggulannya mempermudah untuk menyimpan data. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ya, masukan untuk kelompok ini yang terakhir ada, Vivi? Ada? Mau ditanyakan? Tadi icon board itu fungsinya untuk menebalkan tulisan atau teks ya. Kalau tulisanmu di buku nggak bisa ditebalkan. Maksudnya kalau tulisnya di buku, namun perintahnya di situ bold, teks yang di buku tidak bisa harus melalui Microsoft Word ya. Pengetikan di Microsoft Word, kalau perintahnya kalau mau ditebalkan, berarti teksnya itu di blok dulu, baru diubah hurufnya menjadi tebal. Dilakukan perintah klik icon bold. Ya, tepuk tangan tuh. Macam-macam icon atau komponen-komponen yang ada, kita ibu kasih soal asesmen sorting. Ada 5 soal tulis saja jawaban dan misalnya A apa gitu aja. Soalnya tidak bisa ditulis. Ya, jelas ya. Ya, nomor 3. Apa perbedaan utama antara angka pengguna berbasis teks dan angka pengguna berbasis grafis? Ayo silakan. Nah, dari materi yang sudah diberikan hari ini, ya, kira-kira di situ untuk kalian, ya, apakah materi pembelajaran hari ini menurut anak-anak itu sulit atau mudah? Lumayan. Lumayan. Silakan. Dari pengenalan materi graphical user interface. Ya. Kemudian bagaimana perasaannya saat mengikuti pelajaran ini? Kita lebih yang tadinya kita belum tahu apa itu graphical user interface.
mengenal beberapa ikon yang ditampilkan. Nah. Ya, tutup. Ya, tepuk semangat dulu untuk hari ini. Tepuk semangat. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Kita tutup dengan doa. Ayo dapat kita tutup pembelajaran hari ini. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baiklah, kita akhiri untuk materi pembelajaran hari ini. Ya, Ibu Andri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.